Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, balik lagi di podcast obrolan Pak Supri. Sebelumnya terima kasih ya buat teman-teman yang udah menonton, yang like, yang subscribe, dan juga yang share ataupun komen. Terima kasih buat semua yang udah support lah kami. Kali ini kita bakal bahas yang lagi rame banget nih ya, terkait cowok paham agama kayak mana. Wah, ada tuh yang isu kayak gitu ya, cowok paham agama. Ada, justru itu tuh jadi branding. Menarik nih. Cuman yang jadi permasalahannya adalah kadang cowok paham agama ini ngakunya doang, brandingnya doang, tapi ternyata nggak sesuai dengan apa yang dibrandingkan itu. Padahal justru malah jadi apa ya bahasanya? Ikut tren. Ikut tren bisa, atau yang lebih parahnya itu untuk mendekati para ukti-ukti. Jadi mereka tuh nge-branding dirinya tuh saya tuh cowok yang paham agama gitu. Iya, iya. Agak lucu sih ya. Iya, menarik ya dari pembahasan ini. Nah, dari pembahasan kita ini cowok paham agama. Kalau mungkin dikaitkan dengan anak sekolah itu kayaknya si pelaku ini ingin mengambil seperti jalur prestasi ya. Itu kan menganggap ya agama itu jalur prestasi, jadi nge-branding dia. Jadi seolah-olah si Ikhwan atau si Ukti yang baru-baru hijrah, ya kan, kayak seolah-olah langsung terpikat ya. Kan namanya orang hijrah ya. Kayaknya dia syar'i banget. Postingannya kajian. Terus mulailah jenggot-jenggotnya di tubuh-tubuh. Iya, tapi kok yang aneh cowok paham agama. Terus nge-share kajiannya ke Ufti. Itu kan abis kajian makan siang bareng. Itu sih. Ya itu yang ibaratnya yang fenomena saat ini ya, yang kayaknya agama itu dijadiin alat, tapi ya penting buat teman-teman yang di rumah ini kita harus jangan mudah tertipu gitu. Jangan mudah tampilan yang syar'i. Iya sih, tampilan syar'i itu bagus, baik, tapi kan dilihat lagi bagaimana dia cara memperlakukan lawan jenisnya. Sekarang coba deh teman-teman berpikir, cowok paham agama, atau yang kita lihat sebagai kayak laki-laki dia mohon maaf ya, dia misalkan cadara, kayaknya soleha banget nih, terus kita japri dibales sama dia. Nah itu kitanya harus tahu, kita harus paham bahwa yang kayak gitu-gitu tuh Islam juga mengatur untuk interaksinya segala macam. Nggak mudah banget kita berbaur selawan jenis dan interaksinya segala macam, itu harus hati-hati sih. Yang jadi masalahnya sebagian orang itu, dari si cowok paham agama ini, terkadang agamanya itu nggak dipakai atau diterapkan sebagai prinsip hidup dia gitu. Jadi benar-benar hanya cuma nge-brand dia untuk hal-hal yang gimana ya maksudnya? Untuk hal-hal yang kalau bisa dibilang untuk memikat lawan jenis dengan casing yang Islami. Ya di situ ya balik lagi ya, kita harus meluruskan niat untuk menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu itu kita mau cari apa ya kan? Apakah hanya untuk menarik lawan jenis? Jadi di sini karena kasus yang cowok paham agama ini bisa jadinya melebar. Maksudnya melebarnya nanti jadinya ustadznya yang kena, si kajiannya yang kena, bahkan si Islamnya yang kena. Itu yang efek udah paling berbahaya. Dan pasti efeknya yang pasti itu orang kan pasti dilihat kamu paham agamanya apa Islam. Ya udah pasti yang dilihat kan si agamanya dulu nih, si Islamnya dulu. Betul. Padahal ya teman-teman, kita harus pisahkan dulu nih, mana agamanya, Islamnya yang mengajarkannya, kajiannya atau fungsinya, ustadz atau ustazahnya, mana muslimnya, mana personalnya. Itu teman-teman harus perhatikan ya, dan dibedakan ya, karena kan
kadang kalau baca kolom komentar ya kadang kerennya juga ya, sakit hati. Oh dia udah cadaran tapi mulutnya lemes, atau dia ini begini loh syariat tuh begini-begini, kok nggak menerima syariat segala macam, atau tuh dia yang kelihatannya cowok paham agama, dia agamis tapi ternyatanya melukai perasaan orang lain segala macam. Nah itu jadi mirisnya seperti simbol-simbol Islam itu jadinya tercoreng gitu, padahal kan itu cuman individunya ya, bukan bukan Islamnya gitu. Jadi memang yang harus diperhatikan, kita itu menuntut ilmu untuk apa, dan jangan menuntut ilmu itu hanya sebagai wawasan gitu, tapi dia nggak ngamalin nih. Nah terus yang aneh-anehnya juga, entah itu ada kajian, malah kajiannya berangkat bareng, pulang bareng. Nah ini itu mungkin ya nggak sampai situ, atau maksud saya itu sebagai pengurus juga kita harus aware nih, pengurus kajian ya kan, karena kan membuat suatu event yang mana mempertemukan akhwat dan ikhwan itu nggak mudah, yang sampai nantinya bercampur baur. Nah karena kan saya sendiri tergabung di salah satu majelis salim MT 1453 khusus ikhwan, ya istri saya tergabung di MT Khadijah. Nah itu khusus apa ya, pengisinya pun kita usahakan awal ya bukan berarti untuk kajian antara muslim dan muslim ini nggak bisa, ya bisa, cuman kan memang itu nggak mudah ya. Karena apa ya, karena kita harus memahamkan jamaah kitanya dulu nih, bagaimana nanti pintu masuknya, keluar masuknya gitu kan harus diperhatikan. Terus entah itu tempat duduknya, entah itu hijabnya, penghalangnya, itu banyak. Karena kalau jamaahnya belum paham, dia bisa jadi datang ke kajian boncengan berdua tuh, beda lawan jenis. Jadi kita sebagai misalkan pengurus kajian itu juga harus memperhatikan ya, memperhatikan itu lah. Jadi sebenarnya nih jadi lucu ya, maksudnya agama menjadikan branding, dan dengan brand cowok paham agama, sebenarnya kayak gimana gitu loh cowok yang paham agama. Jadi jangan sampai nantinya sih para ukti terkecoh nih ketika memilih nanti untuk imam-imamnya itu gitu. Ya berarti dari pribadi si cowoknya ya kan, untuk agar tidak mudah salah dalam mengambil istilahnya relationship berikutnya kan gitu ya. Ya mungkin dari sisi yang pertama yaitu balik lagi, ketika kita hijrah itu kita harus sungguh-sungguh, apakah hijrah kita ini hanya untuk mengikuti tren kan gitu ya, karena di sini trennya sedang naik nih, orang yang lagi hijrah jadi ikut-ikutan. Akhirnya kita melakukan itu tanpa ilmu, karena ada ulama yang berpendapat kan, mengatakan bahwa orang yang ahlul Quran, orang yang disebut ahlul Quran adalah orang yang mengamalkan isi Quran meskipun dia tidak hafal Al-Quran. Tapi bukan berarti ini jangan dijadiin dalil ya udah nggak usah hafal Quran, bukan. Jadi itu pentingnya teman-teman ya. Jadi bukan hati-hati ya, kita harus pahami betul apa yang dikatakan atau yang disampaikan Ustadz nih berupa dalil Quran atau hadis, teks itu jangan kita itu begitu tuh, itu kata Ustadz tuh begitu tuh, jangan itu nggak boleh banget. Jadi kita harus lihat apakah si ikhwan ini yang cowok paham agama ini dia melakukan sesuai isi Al-Quran atau enggak. Karena kan kalau lihat isi Al-Quran ya, di isi Al-Quran mengatakan jangan dekati zina wala taqrabu zina ya kan. Nah, tapi dia chattingan. Nah, berarti kan dia mengamalkan Quran tuh. Karena kan mungkin ya persepsi orang lain atau orang awam yang namanya zina itu kan berhubungan. Iya. Ya kan, dalam arti berhubungan. Jadi kalau mau cuma chat aja mah nggak apa-apa, atau nggak ketemu, atau nggak bersentuhan, gitu lah. Jadi nggak apa-apa chat nah. Gitu. Iya, tapi kan situ udah ada rambu-rambunya, jangan dekati zina. Awal-awal zina itu muncul kan dari iktilah, dari follower. Nggak langsung enggak. Itu pun ya? Dengan jaim-jaim dulu. Itulah selimut-selimut atau bungkusan-bungkusan oleh setan itu terlihat indah. Perhatian. Awalnya baik, baik banget. Apa sih namanya? Good apa gitulah ya istilahnya tuh. Lupa good saya. Boys. Good boys. Itu istilah agensi tuh. Green flag. Green flag, atau nanti si uktinya dia itu soft spoken banget. Aduh, jadi si Ikhwan ini merasa dia ngoper sama si ukti diumpan balik lagi, ditangkap dah tuh. Jadi dah tuh lagi.
Jangan ya teman-teman, artinya kita lihat aja di Al-Quran, jangan dekati zina, ya udah jangan dekati zina. Di Al-Quran mengatakan jangan riba, ya jangan riba gitu loh. Jadi orang yang disebut ahli Quran ya orang yang mengamalkan isi Al-Quran. Itu dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim kalau nggak salah, nanti bisa dicek lagi teman-teman. Ya berarti intinya gini lah ya, para ukti-ukti nih yang kayaknya udah mulai dideketin sama cowok-cowok yang paham agama, atau ibaratnya mau cari imam yang cowoknya tuh bener-bener cowok paham agama. Itu intinya satu, pertama di agamanya itu bukan hanya branding untuk badan dia, tapi bagaimana cara si Ikhwannya ini menerapkan ajaran agamanya. Jadi bukan sekedar teori aja. Karena pasti ketika para ikhwan, apa laki-laki atau para cowok-cowok di luar sana, kalau yang paham itu nggak bakal melakukan hal itu gitu. Karena ya benar, dari mulai chattingan itu sudah halus banget, nggak apa-apa banget gitu. Tapi kan balik Kan lagi, dia mengajak kebaikan. Ngapain? Gitu. kebaikan apa? Dia nge-reminder, udah lanjut belum? Kita 2 hari lagi akan ada kajian loh, gitu. Itu kebaikan tuh. Itu namanya apa disebutnya? Terselubung ya, gitu ya. Jadi lebih selektif, lebih jadi mulai jangan melihat dari sisi penampilan, tapi dari perilakunya gitu. Apa awal-awal PDKT atau nggak boleh sih sebenarnya kalau di misalnya pasti taruh harus itu Ada yang mengenalkan. Terus kedua kalau Mendampingi lah. ketemu nggak boleh berdua, boleh menanyakan hal apapun kayak gitu sih. Tapi nih menurut ayah ya, kenapa sih gitu ada orang yang kayak gitu? Kenapa ada orang yang kayak gitu ya? Maksudnya orangnya benar sih jadi pungkiri loh ya, banyak juga, maksudnya banyak dalam arti di medsos, di luaran banyak juga cowok-cowok yang emang kita lihat masya Allah ya gitu, dari cara berpakaian, penampilan, terkadang dari cara mereka berbicara aja tuh masya Allah banget gitu. Tapi kelakuannya tuh ternyata nggak mengamalkan Al-Quran atau tidak mengamalkannya sunnah gitu. Ya ini memang ya di pandangan masyarakat umum itu masih hanya sebatas ketika dia mengatakan cowok itu paham agama, dia melihat hanya dia itu rajin sholat, dia itu rajin ke masjid lah, padahal kan itu hal yang lumrah bagi orang Islam. Itu sebenarnya kewajiban ya? Iya, ketika orang mengatakan di luar sana, dia soleh banget. Soleh itu dalam yang mengatakannya itu di pikirannya itu dia sholat gitu loh. Padahal kan di dalam Islam itu banyak aturan, maksudnya muamalahnya itu diatur dalam Islam. Makanya orang ketika mudah terpincut gitu ya. Nah itu Islam itu maksudnya mengaturnya begini, jangan kedepankan perasaan dulu, tapi pemikiran dulu, karena kita ini melihat orang ini sesuai syariat nggak nih kelakuannya ini, gitu. Jangan langsung udah cuman yang ada di pemahamannya itu, dia sholat rajin banget, kayaknya sunnah banget, pakaiannya gamisan segala macem. Nah, ditambah lagi good looking, bahaya dah tuh. Akhirnya apa? Dia memunculkan perasaannya dulu, ya kan? Padahal kita ini di awal itu dengan pemikiran dulu nih, hati-hati, karena di situ juga jangan dimulailah perasaan. Kalau dimulai perasaan dulu, nanti akhirnya pilih-pilih. Ini syariat yang ini syariat yang ini gitu. Yang enak kita jalanin, yang enak. Iya. Itu kayak tadi ya, chattingan, nggak apa-apa, toh nggak ketemu, gitu. Iya. Toh tidak bersentuhan. Itulah. Kan obrolannya itu bisa jadi antara menjumus atau kan jadinya pap kayak gitu kan, nggak apa-apa, nggak ada yang lihat, udah pap pribadi aja gitu. Nah itu bahaya banget sih, bahaya. Pembungkus. Jadi teman-teman bukan hanya zaman yang modern, akal godaan setan juga bungkusnya modern. Betul. Jadi setan juga mohon maaf nih up to date juga untuk menggoda atau menjerumuskan hamba-hambanya. Apalagi imam itu kan kita ketika memilih imam itu yang bisa membawa kita itu kepada surga. Jadi tidak hanya menyenangkan di dunia, tapi bagaimana bisa menyelamatkan kita di surga. Karena suami istri itu nanti bisa jadi di surga, di akhirat nanti itu saling menuntut gitu loh. Jadi jangan sampai nanti kita dituntut suami atau dituntut suami menuntut kita gitu. Ya begitulah maksudnya. Pentingnya ini kita itu adalah hidroksilabillah kita, kesadaran kita nih hubungan kita dengan Allah, ya kan.
bagaimana kita ini kalau dalam ingin berbuat sesuatu itu, kalau hidroksilabila udah muncul pasti itu hati-hati banget gitu, selalu merasa diawasi. Terus gue suka nih sama si Mufti itu, ketika pengen chattingan dia takut karena kayak ini Allah kayaknya nggak suka nih, Allah marah nih, kayak gitu-gitu. Jadi kalau untuk apa namanya kedepannya nanti sebagai menjelang ke pernikahan suami istri itu kan yang kita udah bahas kemarin ya, itu kan pernikahan itu sesuatu yang sakral, janganlah diawali dengan niat yang tidak baik. tidak baik gitu. Jadi penting juga kita ketika memilih imam tuh tahu backgroundnya, tahu backgroundnya dalam arti keluarganya, pertemanannya, itu juga kita harus tahu, masa lalunya bagaimana. Malah justru aku juga baru tahu ternyata boleh loh kita menanyakan ke calon pasangan kita itu bagaimana dia dididik oleh orang tuanya. Iya. Nah itu awalnya kan aku pikir kan kayak ya udah sih personal pribadinya aja, si anaknya aja, tapi ternyata bagaimana cara orang tuanya juga memperlakukan si anak ini gitu loh. Nah itu sih poin pentingnya. Terus gimana konsistennya si laki-laki, karena kan laki-laki ya tahu sendiri yang dipegang itu omongannya kan kayak gitu, bagaimana sikapnya gitu. Nah makanya ini dari obrolan kita yang tema kita angkat pertama ya, balik lagi ya, itulah pentingnya peran orang tua dari anak kita apa namanya usia ini, itu kita harus pahamkan bagaimana dengan kita tanamkan akidah yang benar gitu, yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mengajarkan juga bagaimana utusannya yaitu Nabi Muhammad SAW mengajarkannya, mencontohkannya syariatnya bagaimana. Nah makanya penting juga orang tuanya itu belajar mengkaji agar apa namanya menjadi tidak memuas diri menjadi orang tua yang biologis saja, tapi menjadi orang tua yang ideologis, karena ini nanti akan berefek atau berdampak kepada anak kita yang akan beranjak usia remaja. Akhirnya yaitu memahami apa yang sudah disampaikan orang tua, kemudian dia menemukan lagi circle yang beranjak usianya remaja, ini dia tahu nih koridor-koridornya karena orang tuanya pun sudah membekali, dan ditambah orang tuanya juga pun mengarahkan kepada circle-circle yang baik, circle-circle yang memang ya pada intinya balik lagi bagaimana dia menjalankan syariat gitu. Betul. Nah jadi dari menjalankan syariat itu yang justru nanti membuahkan akhlak. Jadi bukan gini loh, tampilannya syari ini yang gamis, tapi karena keren, sobat. Nah akhlaknya juga baik. Iya. Gitu. Nah tapi akhlak itu justru sebenarnya bukan sifatnya manusia, maksudnya tapi justru dia itu si akhlak ini itu sebagai cerminan dari ketika dia melaksanakan syariat Allah. Iya, jadi kita berkata jujur, kita menutup aurat, kita apa namanya berinteraksi itu ada aturannya ke lawan jenis, kita bermuamalah dengan yang lain itu karena perintah menyuruh kita. Akhirnya apa, berbuahlah akhlak yang baik di masyarakat. Sekarang teman-teman, apa bisa dikatakan seseorang itu berakhlak baik tetapi di sisi lain apa namanya hubungan dia dengan Tuhannya itu buruk, ya kan? Apa bisa dia misalkan antara ikhwan dan akhwat ini berhubungan padahal ini adalah bukan apa namanya bukan mahram gitu ya. Itu dia mengatakan antara si ikhwan atau si akhwat ini, oh dia baik orangnya, dia jujur, dia amanah. Nah yang tadi itu apa bisa dikatakan baik, amanah, jujur dan sebagainya lah. Sedangkan dia ini menabrak rambu-rambu yang tadi yang apa dikatakan di dalam Al-Quran itu, janganlah dekati zina. Itu jadi standarnya orang yang berakhlak baik itu bukan penilaiannya di mata manusia bukan, tapi bagaimana syariat mengatakan itu, syariat menilai itu baru bisa dikatakan akhlaknya baik. Karena orang kalau berbicara akhlak baik semua orang bisa, karena mohon maaf aja ya, misalkan orang yang tidak menutup aurat, misalkan dia tidak menutup aurat, terus dia melihat dia menutup aurat, ya masih mendingan gua yang nggak menutup aurat tapi gua nggak kayak gitu, nggak selingkuh atau enggak berzina dalam tanda kutip. Ya enggak juga, itu harus dipisahin lagi-lagi tadi pembahasan kita antara orangnya dan agamanya ya. Jadi mana bisa dikatakan orang itu berakhlak baik tapi dia melanggar syariatnya atau tidak melaksanakan syariatnya ya. Kalau masalah dia sudah menutup aurat tapi dia melakukan suatu kemaksiatan, ya itu hanya orangnya ya teman-teman, jangan lagi salahkan agamanya. Itulah salah satu ketidaksempurnaan seseorang.
Bilang syar'i boleh sih sebenarnya, baik Ya boleh banget. boleh, tapi ingat lagi-lagi jadi poin pentingnya adalah bagaimana dia menerapkan syariat Islam atau hukum-hukum Allah di dalam kehidupan dia. Jadi agamanya itu bukan sekedar cuman brandingannya aja, tapi sebagai pedoman hidup, bagaimana dia bermuamalah menggunakan aturannya Allah kayak gitu sebenarnya. Ya baik, ya itulah ya teman-teman. Yang ada di luar sana atau fenomena-fenomena pergaulan saat ini memang sangat beragam ya kan, karena apa, itu semua adalah dampak dari apa namanya, pemikiran-pemikiran yang masuk ke sebagian muslim lah ibaratnya. Kalau di dalam kitab Saksiyah itu seorang muslim dikatakan dia hidup islami ketika pemikirannya dan kecenderungannya itu dia Islam. Jadi kalau dia cuma Islam tapi pemikirannya gue pengen bebas, nah itu tadi pemikirannya belum Islam dan dia hidupnya nggak bisa dikatakan sebagai hidup yang Islami gitu. Makasih yang udah dengerin sampai habis, makasih support terus, semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat ya, walaupun nggak seberapa lah ya, kita juga ibaratkan ya semata-mata ini juga apa, muhasabah. kami juga sebagai muhasabah dan juga untuk bersiarkan kepada teman-teman untuk bijak lagi dalam menuntut ilmu dan juga bijak lagi dalam berkomentar ya. Mungkin itu aja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, ini udah aku rekam. Kali ya? Coba kalau begini, kelihatan kan takut di sini. Ya biarin sih kamera, tapi jangan yang kerut, biasa aja.